venue biasanya kita melihat yang kapasitasnya cukup besar. Jadi selalu kita melihat yang at minimum 2.000 gitu ya. Jadi tahun ini we are looking at about 2.400, kita 2.400 ya. Dimana memang masih nyaman gitu ya, tapi juga audiensnya itu cukup banyak. Pertanyaan kedua tentang apakah yang diundang ini hanya nasabah gitu ya. Memang animonya sebetulnya tinggi sekali ya, even mungkin sampai sekarang pun tuh masih banyak yang meminta. Jadi yang diundang itu bukan hanya dari nasabah individu, tetapi rekan-rekan yang ada di cabang gitu ya, banyak juga yang didatang calon nasabah juga yang mendatangi gitu ya untuk bisa menyaksikan konser ini. Di luar itu kita juga punya berbagai business partners, terutama juga dari corporate clients, dari commercial banking. Itu di sini eksekutif itu juga kita undang karena kita melihat konser ini sesuatu yang privilege gitu ya, sesuatu yang istimewa, apalagi dengan line-up music yang talenta yang dihadirkan gitu ya. Saya pikir animonya itu sangat tinggi. Jadi saya personally kalau undang my business partner and so on, initially mungkin sekitar 20, tapi ternyata responnya itu bisa 40 gitu, karena ketika melihat dan ingin yang mungkin tahun sebelumnya tidak bisa hadir gitu ya, tahun ini ketika mau hadir pun dia mau berempat gitu, instead of berdua gitu ya. Jadi saya pikir sih very very positif. Pertanyaan ketiga tadi yang tentang K-pop atau yang sing gitu ya untuk berpartisipasi. Saat ini kita melihat memang wadah untuk konser Kejar Mimpi ini untuk membangunkan lokal talenta gitu ya. Kita terus ada adaptasi lah dari setiap tahun ya, ada Rising Star tahun ini yang tadi disampaikan Mas Heri ya, ada 600 lebih dari seluruh Indonesia. Kita pasti akan terus mencoba memiliki mimpi-mimpi baru ya, tadi seperti Sandra bilang. Jadi kita tidak melakukan dengan monoton. Begitu selesai Mas Ipir udah langsung mikir lagi nih, aduh tahun depan gimana gitu ya. Jadi that's the spirit yang kita nggak pernah puas dengan apa yang kita udah capai. We live by our dreams gitu ya. Tentunya tidak ada yang nggak mungkin ya. Saya juga nggak bisa bilang tahun ini oke, selamanya kita nggak ada international artist gitu ya. We don't know, tapi at this moment mungkin yang pasti konser Kejar Mimpi Indonesia ini kita sediakan dari kita untuk kita gitu ya, untuk bahasa Indonesia. Jadi tahun ini juga kebetulan saya dan Bagian Orkestra ini untuk konser tahun ini yang jumlah musiknya paling banyak, besar 65 piece ya. Sebelumnya kita tuh 50, tapi tahun ini 65. Dan kalau kita lihat tadi Mas saya bilang kalau musik orkestra itu harus syahdu gitu. Sebenarnya enggak juga, karena di beberapa part tuh kalau kita bikin konser memang harus ada dinamiknya ya. Nanti kan pasti ada yang sedikit ngerok, yang lebih festif, yang lebih upbeat juga banyak gitu ya. Jadi dengan adanya Nasar justru malah membuat value konser ini lebih lagi gitu, karena kan kita lihat ya kan yang tadi Mas bilang liar kan, biarin aja, biar keren, biar konser Kejar Mimpi itu keren, juga seru gitu. Jadi nanti, tapi nggak cuma Nasar, yang lainnya juga nanti kan pasti akan ada banyak kejutan. Pertama, saya tungguin Nasar sih. Aku juga pertanyaannya sama. Wow, ada yang berbeda tahun ini. Aku juga nggak sabar pengen lihat Nasar gimana. Pertanyaan yang bagus. Udah ya, aku nggak usah jawab ya. Boleh nggak? dijawab dong. Oke. Kalau aku sih nurut aja sama bapak-bapak ini, aku nanti mau dikerjain apa. Jadi saya menurut saja sambil ngelawan-ngelawan dikit. Ede, Sandra, silakan. Oke. Termasuk yes, karena kan aku memang lahir di pulau kecil, kanan kiri depan belakang pantai. Kemudian kan memang aku terlahir dari keluarga yang sederhana. Jadi memang aku tuh dari kecil sudah banyak sekali mimpinya, dan sekarang sebenarnya setiap kali dari kecil, dari kelas 3 SD aku tuh sudah mencari uang sendiri juga gitu. Jadi memang semua ini yang aku jalanin sekarang itu ada termasuk mimpi aku di masa kecil aku dulu gitu. Dan sekarang pun aku masih punya mimpi untuk masa depan aku. Jadi memang aku dari kecil itu memang selalu punya satu buku. Aku masih old school banget ya, masih punya buku di mana aku menulis semua yang aku mau capai
gitu, untuk jangka panjang atau jangka pendek gitu. Jadi termasuk mimpi atau tidak, iya. Dari dulu tuh aku adalah anak kecil yang selalu ditertawakan teman-teman gitu. Kayak misalnya aku bilang mau sekolah yang tinggi karena di pulau aku itu ya nikahnya sama teman sebangku biasanya gitu kan. Kalau aku nggak, aku pengen sekolah di Jakarta misalnya gitu. Orang tua juga tadinya nggak ngasih, cuman aku pengen kerja sendiri. Jadi dari kelas 3 SD pun aku udah punya pikiran aku pengen uang jajan tambahan. Mimpi aku tuh punya uang jajan tambahan. Gimana caranya? Aku cuma bisa bikin amplop waktu itu. Aku bikin amplop, aku jualin ke teman-teman sekolah. Kan waktu itu trennya sahabat pena gitu. Jadi memang semua yang aku dapetin karena memang semua yang aku tulis di buku gitu, dan aku jadi punya tujuan untuk ke situ. Jadi salah satunya ini juga iya. Jadi ketika aku menjadi seorang public figure yang tadinya semua orang mungkin di pulau aku menertawakan aku, ternyata bisa. Kayak aku bilang aku mau nikahnya di Disneyland, semua orang juga ketawa gitu. Tapi ternyata bisa. Jadi memang semua yang tidak mungkin, tapi kalau kita pengen dan kita pengen usaha untuk itu pasti jadi bisa mungkin gitu. Makanya aku cocok banget sama si Amy Niaga karena kita mengusung, mengejar mimpi gitu.